semua hari ini? Bapak dulu ya. Muhammad Al Mubarak, Muhammad Bintang Maulana, Muhammad Firmansyah, Muhammad Tony Habibillah. Kemarin kita sudah belajar tentang penemuan bola lampu, penemuan jam tangan, penemuan apa lagi? Peraturan lalu lintas, komputer, TV. Kemarin sudah kita pelajari semua. Ya, penemu-penemu itu tokoh-tokohnya adalah orang luar negeri, ya kan? Penemu itu tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh luar negeri semuanya. Coba dibuka buku temanya. Buka buku temanya. Halaman 113. Tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh luar negeri semuanya. Hari ini kita ada tokoh dari Indonesia, namanya Bapak siapa ini namanya? Bapak Yusuf Habibie. Baik anak-anak, adapun kita nanti akan mempelajari tentang teks eksplanasi, kemudian tentang kalimat efektif. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. Setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi, mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Kemudian dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Setelah mencoba, siswa mampu presentasikan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dalam bentuk diagram Venn. Namun pada hari ini pembelajaran kita akan difokuskan pada tujuan yang pertama dan kedua. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang ada di buku. Kemudian siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu yang menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Jadi hari ini fokus utama kita adalah untuk memahami tentang teks eksplanasi dan mencari kosakata baku. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran utama kita naikkan semangat lagi ya. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat, beri semangat. Jadi hari ini kita mau belajar tentang teks eksplanasi dan kalimat efektif. Coba Bapak mau nanya, fenomena yang sedang terjadi saat ini itu apa saja? Virus corona. Kemudian yang di lingkungan kalian ada tidak yang sedang terjadi virus corona? Virus corona ini membawa dampak baik atau tidak? Membawa dampak buruk? Coba dampak buruknya sebutkan. Tidak bisa sekolah normal. Kemudian dampak buruk dari virus corona, tidak bisa sekolah secara normal, tidak bisa menjalankan ibadah di masjid secara normal, tidak bisa berjabat tangan, ya kan dampak buruknya. Dampak baiknya juga ada virus corona ini. Jadi dalam virus corona ini dampak baiknya yang pertama, kita jadi rajin bersih-bersih, ya apa tidak? Rajin cuci tangan. Yang tadinya mau makan, ambil langsung makan, sekarang cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang tadinya tidak pernah pakai masker, sekarang pakai masker.
Kemudian membahas tentang penemu-penemu dari luar negeri. Jadi Indonesia juga punya orang kebanggaan, orang yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Yaitu siapa ini namanya? Ya kan? Siapa itu? Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Pada masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung. Prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Jadi di sini dijelaskan bahwa Bapak Habibie itu memiliki semangat tinggi pada hal apa? Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Bapak Habibie ini memiliki ketertarikan terhadap teknologi. Terutama kemudian Bapak Habibie juga memiliki sifat yang disiplin, kerja keras untuk mewujudkan ketertarikannya itu. Kemudian didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Bapak Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965 Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Insinyur ini ada yang tahu apa? Insinyur ini seperti sarjana teknik mesin kalau saat ini. Jadi Bapak Habibie ini bekerja keras. Beliau menghemat ongkosnya, seperti berangkat pagi jalan kaki, berangkat lebih awal, kemudian pulang lebih malam karena jalan kaki. Beliau berhemat untuk membeli apa ini? Membeli buku-bukunya. Selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja. Bahkan Pak Habibie ketika libur itu beliau nggak liburan, tetapi bekerja untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya. Kemudian Habibie bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman, satu-satunya di Asia, atas kerja keras yang dilakukan oleh Pak Habibie. Kemudian tahun 1968 Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri di antara maritim dan darat di tanah air. Tahun sudah juga semua. Pensil si kecil yang amat penting. Apakah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses pengelolaan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafik pada tahun 1564 di Browville, Inggris. Graf ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat namun terbukti lunak. Ada nggak? Ada tidak pesannya? Apa pesannya? Ya. Jadi pensil adalah benda penting yang ditemukan. Jika tidak ada pensil, kita tidak akan bisa membuat karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya.
Maka dari itu pensil sangat penting dalam kehidupan kita. Berisi informasi yang bersifat keilmuan. Jadi seperti teks pensil si kecil yang amat penting, ini juga termasuk tentang informasi keilmuan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Kalau teks pensil si kecil yang amat penting ini termasuk fenomena apa? Alam atau apa? Alam atau sosial? Sosial. Setelah ini dikerjakan yang soal teks disiplin. Soal yang teks disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Apa topik dari teks tersebut? Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Apa pesan yang disampaikan penulis melalui teks tersebut? Kemudian yang kedua, soal teks pensil kecil, penemuan yang penting. Perhatikan kata bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut. Diskusikan pertanyaan berikut bersama temanmu. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Jadi untuk tugas yang kedua, itu kan pada teks pensil si kecil yang amat penting itu ada kata bercetak miring. Kata bercetak miring itu sudah termasuk kata baku atau bukan? Kemudian dijawab pertanyaannya. Paham? Seperti biasa, ditulis dulu nama, nomor absen, dan apa topik masalah dari teks tersebut? Jadi yang pertama jawabannya adalah menjelaskan tentang perjalanan Bapak Profesor Dr. Baharudin itu Pak Bibi, atau menjelaskan tentang perjalanan hidup Pak Habibie. Boleh. Tanggal lahir kurang tepat setengah. Yang benar itu menjelaskan tentang kerja keras Bapak Habibie, terus atau perjuangan Bapak Habibie, atau perjalanan hidup Bapak Habibie, ya. Sejarah Pak Habibie, kemudian kosakata baku. Masih ada ingat apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah itu apa? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau jadi teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. Kalau teks Pak Habibie itu termasuk fenomena apa? Sosial. Kemudian kita udah ciri-ciri teks eksplanasi. Menyajikan tentang fakta. Kemudian
yang pertama menyajikan tentang fakta. Ini ya, informasi dibuat secara fakta, kemudian berisi informasi berkait keilmuan, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Kalau teks yang kita pelajari tadi berkaitan dengan ilmuwan, berarti maksudnya sosial. Kosakata baku apa? Kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau kosakata baku itu digunakan pada saat kapan? Kosakata baku digunakan pada saat, sebelum Bapak tutup, kita cukup semangat dulu untuk istirahat. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat, beri semangat. Untuk yang sudah dapat nilai 100 dipertahankan, untuk yang belum dapat 100 ditingkatkan lagi. Untuk yang masih dapat nilai di bawah M, ditingkatkan lagi. Kalau belajar jangan sambil ngobrol, bercanda, mas, jangan sambil bermain. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.